Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-15. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah menonton video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 24 ayat yang ke-7. Kejadian 24 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudara, tema kita hari ini ialah pastikanlah jodoh bagi anak-anakmu. Ketika saudara mendengar jodoh ini, mungkin saudara berpikir, apakah jodoh itu masih menjadi urusan kita sebagai orang tua? Apakah sistem perjodohan seperti zaman Siti Nurbaya itu masih berlaku atau masih relevan bagi kita sampai hari ini? Tentu kita jangan salah memahami bahwa seolah-olah masalah jodoh anak-anak kita itu adalah urusan anak-anak kita. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian bacaan yang sudah kita baca tadi, ternyata bukan masalah itu urusan orang tua atau tidak, atau anak-anak kita punya jodoh siapa, tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah kita belajar dari prinsip bagaimana kita bisa memastikan jodoh bagi anak-anak kita. Apakah dasarnya ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah dasarnya jodoh yang diperuntukkan Tuhan bagi anak-anak kita? Sebagai orang tua, tahukah kita siapa nanti yang akan menjadi jodoh bagi anak-anak kita? Dan saya yakin Abraham juga tidak tahu siapa jodoh bagi anaknya. Tetapi yang ingin kita pelajari hari ini, apa prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini, supaya kita betul-betul mengerti jodoh bagi anak-anak kita. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita pasal 24 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Abraham itu telah tua, serta diberkati dalam segala hal. Namun ada sesuatu yang masih kurang dalam kehidupan Abraham. Dia sudah punya segala-galanya. Dia janji Tuhan telah digenapi, dia telah memiliki anak. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, tentulah sebagai orang tua yang telah lanjut usia, dia ingin melihat anaknya memiliki istri dan cucu. Kita lihat di sini dalam pembacaan ini. Inilah satu kerinduan setiap orang tua, ya. Sehingga memang sebagai orang tua kita merindukan, ya, yang sudah punya anak-anak, yang sudah dewasa, yang sudah waktunya menikah, supaya mereka menikah dan pada akhirnya kita bisa menjadi seorang kakek atau nenek yang momong cucu. Kira-kira demikian. Nah, beberapa prinsip yang kita perhatikan dalam pembacaan ini, bagaimana kita bisa memastikan jodoh bagi anak-anak kita. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, dikatakan di dalam pembacaan ini yang jelas ketika Abraham meminta kepada hambanya yang diberi kepercayaan oleh Abraham untuk mencari jodoh bagi anaknya. Maka kita lihat yang pertama dalam pembacaan ini. Jodoh yang diperuntukkan bagi anak Abraham yang bernama Ishak itu tidak boleh berasal dari perempuan Kanaan. Apa prinsip apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan? Yang pertama, jelas sekali dan di seluruh Alkitab dalam perjanjian baru pun dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Artinya yang pertama yang jelas yang Tuhan inginkan, jodoh bagi bagi anak-anak kita yang pertama, dia haruslah orang yang memiliki iman yang sama dengan anak kita. Orang yang percaya, kalau dalam konteks kita hari ini,
tentulah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua yang kita lihat dalam pembacaan ini, ketika hamba itu berkata, apakah dia harus membawa anaknya Ishak untuk pergi ke tanah kelahirannya, di mana Abraham minta supaya hambanya itu mengambil jodoh dari tanah tempat kelahirannya Abraham sendiri. Tetapi kemudian kita lihat dalam pembacaan ini, ya, sangat jelas bahwa hamba itu harus pergi ke tanah kelahirannya. Ya, saya tidak tahu, dan di dalam Alkitab tidak dijelaskan mengapa istri bagi anak satu-satunya harus berasal dari tanah kelahirannya. Tetapi tentulah ini berdasarkan apa yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan yang telah menetapkan jodoh bagi anaknya Ishak. Ya, dalam satu budaya tertentu, khususnya dalam budaya Batak, ada istilah perjodohan secara tidak langsung yang disebut dengan pariban. Ya, pariban itu berarti seorang laki-laki dijodohkan kepada seorang perempuan yang masih merupakan kerabat atau anak dari paman dari anak laki-laki ini. Sehingga ada ikatan kekerabatan yang terus-menerus. Dan budaya ini sampai hari ini terjadi. Saya tidak tahu apakah budaya Batak ini disadur dari apa yang dijelaskan tentang perjodohan Ishak dengan anaknya, siapa dikatakan di sini? Dengan anaknya Laban dan Betuel. Kita lihat dalam pembacaan ini, sangat jelas sekali. Kita tidak mau mempersoalkan budaya itu, tapi jelaslah pembacaan kita tadi bahwa ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak hanya bicara tentang berkat. Janji Tuhan itu tidak hanya bicara tentang negeri, tentang keturunan, tapi seluruh hidup orang percaya ada dalam janji Tuhan. Termasuk jodoh bagi anak-anak kita. Dan kalau kita memperhatikan, ya, jodoh yang dipastikan yang dimulai dari adanya janji Tuhan kepada orang tua. Jadi orang tua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Pastikan ada janji Tuhan. Ada komunikasi, ada keharmonisan orang tua dengan Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan tentang jodoh bagi anak-anaknya. Kita lihat. Langkah berikutnya, karena dimulai dari janji itu, maka hamba yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencari jodoh bagi anaknya Ishak. Kita lihat, hamba ini pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham. Kita baca di dalam pasal 24 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, atau lalu berkatalah hamba itu, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kemudian ayat berikutnya kalau kita membaca, untuk mendapat konfirmasi dari janji Tuhan itu, hamba ini membuat semacam ujian, membuat semacam permohonan supaya Tuhan menjelaskan melalui tanda-tanda. Melalui waktu itu dia berada di sumur dengan unta-untanya pada siang hari, dan dia katakan kalau ada seorang wanita kemudian memberi dia minum dan juga unta-untanya, maka itulah orang yang Tuhan tunjuk sebagai istri bagi anak Tuanku Abraham. Nah, ini tentu tidak harus kita tiru, tetapi prinsip janji Tuhan bagi jodoh untuk anak-anak kita, itu prinsipnya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat, karena ini dimulai dari janji Tuhan, kemudian ada konfirmasi dari Tuhan, dan konfirmasi itu mendapat jawaban. Tuhan melakukan semua yang diminta oleh hamba ini, karena memang demikianlah adanya. Dan dalam proses selanjutnya, ketika Ribka, gadis cantik yang bertemu dengan hamba di sumur yang sudah memberi dia minum, memberi domba-domba yang dia bawa itu minum, maka hamba ini dia bawa ke rumah. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
hamba ini mendapat sambutan yang luar biasa, diterima sebagai tamu yang istimewa. Dan dalam percakapan itu kita bisa melihat apa yang dikatakan hamba ini tentang maksud dan tujuannya datang ke rumah kerabat Abraham itu. Dan saudara perhatikan, ini yang sangat menarik. Melalui semua cerita itu, akhirnya apa yang kita lihat, kalau Abraham mendapat janji, kemudian hamba yang diminta melakukan perjodohan ini juga mendapat konfirmasi dan jawaban dari Tuhan. Dan yang kita lihat dalam pembacaan kita, khususnya di dalam pasal 24 ayat yang ke-50. Calon besan, ya, atau Laban dan Betuel menjawab, ya, orang tua dari Ribka ini menjawab. Dia katakan, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ternyata, ya, Tuhan yang bicara kepada Abraham, Tuhan yang bicara kepada hamba ini, Tuhan yang bicara kepada Ribka, Tuhan yang sama juga bicara kepada keluarga Ribka. Ini yang kita lihat, saudara. Dari sini kita belajar bahwa ternyata sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya seorang tua bukan hanya melahirkan anak-anak, bukan hanya memberi mereka makan dan minum, menyekolahkan mereka, menyediakan segala sesuatu. Tetapi masalah jodoh bagi anak-anak kita pun itu juga tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, apakah kita dapat memastikan atau apakah hari-hari ini kita terus berdoa, hari-hari ini kita terus memohon kepada Tuhan petunjuk dan memohon janji-janji Tuhan tentang jodoh bagi anak-anak kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.